rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang ijaz Al-Qur'an, nasik mansukh, qisas Al-Qur'an, ansal Al-Qur'an, aqsam Al-Qur'an, jadal Al-Qur'an, dan Israiliyat dalam Al-Qur'an. Yang pertama yaitu ijaz Al-Qur'an. Pengertian ijazul Al-Qur'an secara etimologi, kata ijaz berasal dari bahasa Arab, yakni azaza, yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Pelakunya atau yang melemahkan dinamakan mukjizat, dan bila kemampuannya melemahkan pihak lain amat menonjol sehingga mampu membuka melawan, maka dinamakan mukjizat. Sedangkan ditinjau dari segi etimologi, para ulama berbeda pendapat. Makna Khalil Al-Qattan mengatakan mukjizat yaitu menampakkan kebenaran Nabi dalam pengakuannya sebagai Rasul, dengan menampakkan kelemahan orang-orang Arab untuk menghadapi mukjizat yang abadi, yaitu Al-Quran, dan kelemahan generasi-generasi sesudah mereka. Dan mukjizat adalah sesuatu hal yang luar biasa yang disertai tantangan dan selamat dari perlawanan. Macam-macam ijaz Al-Quran secara garis besarnya dibagi menjadi dua bagian pokok. Yang pertama yaitu mukjizat yang bersifat material indrawi, lagi tak kekal, dan kedua yaitu mukjizat imaterial logis, lagi dapat dibuktikan sepanjang masa. Yang pertama itu mukjizat material indrawi. Mukjizat para nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW semuanya merupakan jenis mukjizat material indrawi. Mukjizat yang dimiliki oleh para nabi tersebut dapat langsung disaksikan oleh mata telanjang atau dapat ditangkap oleh indera mata tanpa perlu dianalisa. Namun peristiwa tersebut hanya ada dan terbatas pada kaum di masa seseorang nabi tersebut diutus. Yang kedua itu mukjizat imaterial logis dan kekal. Adapun mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yaitu mukjizat yang bersifat imaterial logis dan kekal, yaitu berupa Al-Quran. Hal ini dimaksudkan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Al-Quran sebagai bukti keberadaan ajarannya. Ia harus siap untuk disajikan kepada semua orang, kapanpun, tanpa mengenal batas waktu, situasi, dan kondisi apapun. Hal ini seiring dengan berjalannya waktu, setiap manusia mengalami perkembangan dalam pemikirannya. Adapun aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran, pada dasarnya para ulama berbeda pendapat dalam membicarakan tentang aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. Dalam hal ini, Quraisy Shihab mengatakan ada 3 aspek kemukjizatan Al-Quran, yaitu aspek bahasa, isyarat ilmiah, dan pemberitaan gaib. Yang kedua itu materi nasik mansukh. Nas secara bahasa mempunyai beberapa arti. Berarti izalatu al-syai wa idamuhu, atau menghilangkan sesuatu dan mentiadakannya, yang berarti natlu al-syai, memindahkan dan menyaring sesuatu. Berarti tabdil atau penggantian, berarti tahwil atau pengalian. Sedangkan nas secara istilah adalah mengangkat atau menghapus hukum syara dengan dalil atau kitab syara yang lain. Dari definisi di atas dijelaskan bahwa komponen nas terdiri dari adanya pernyataan yang menunjukkan
tentang pembatalan hukum yang telah ada. Hanya harus ada nas, harus ada mansukh, dan harus ada yang dibebani hukum atasnya. Mansukh merupakan hukum yang diangkat atau yang dihapus. Syarat-syarat nas. Yang pertama, itu hukum yang mansukh atau yang dihapus adalah hukum syara. Yang kedua, dalil nasikh harus datang lebih dulu daripada mansukh. Yang ketiga, kitab yang mansukh hukumnya tidak terikat dengan waktu. Mempelajari nasikh dan mansukh dalam Al-Quran secara terperinci. Yang pertama, itu memelihara kepentingan hamba dan kemaslahatan hamba. Yang kedua, cobaan dan ujian bagi orang mukallaf untuk mengikutinya atau tidak. Yang ketiga, perkembangan tasyri' menuju tingkat kesempurnaan sesuai dengan perkembangan dakwah dan perkembangan kondisi umat manusia. Yang keempat, itu menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi umat. Yang kelima, menunjukkan bahwa syariat Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah syariat yang paling sempurna yang telah menghapus syariat-syariat dari agama sebelumnya. Yang keenam, itu untuk menguji umat Islam dalam perubahan hukum. Apakah dengan perubahan ini mereka masih taat atau malah sebaliknya. Yang ketujuh, itu agar pengetahuan tentang hukum tidak menjadi kabur atau kacau. Materi yang ketiga yaitu nasas Al-Quran. Secara etimologi, nasas Al-Quran merupakan kata yang tersusun dari dua kalimat yang berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata khosos dan Al-Quran. Kata khosos merupakan jamak dari khisos yang berarti kisah, cerita, atau hikayat. Kalimat khisos bentuk plural dari kata khisos. Apabila disambung dengan Al-Quran, maka boleh dibaca khosos atau khisos, maka menjadi khosasul Al-Quran atau khisasul Al-Quran. Kedua-duanya dalam bahasa Indonesia berarti kisah-kisah Al-Quran. Kata kisah mempunyai persamaan makna dalam bahasa Arab dengan lafaz sejarah, tarikh, sirah, dan atsar. Akan tetapi, kata-kata ini tidak terdapat dalam Al-Quran. Hanya kata kisah yang dipakai Al-Quran setelah menceritakan sesuatu rangkaian, baik itu kisah Nabi dalam umatnya maupun kisah-kisah lainnya. Maka kisah secara bahasa mempunyai banyak arti. Ada yang artinya mengikut jejak, berita yang berurutan dan urusan, berita, perkara, dan keadaan. Jadi, dari keterangan kata kisah, menurut bahasa dapatlah dikatakan bahwa kisah Al-Quran adalah kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Quran. Terminologi, Imam Fakhruddin Al-Razi mendefinisikan kisasul Al-Quran sebagai kumpulan perkataan-perkataan yang memuat petunjuk yang membawa manusia kepada hidayah agama Allah dan menunjukkan kepada ada juga yang mendefinisikan dengan pemberitaan Al-Quran tentang telaah lalu, nubuat atau kenabian yang terdahulu, dan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Sementara yang lain yaitu seperti Quraisy Shihab dalam buku kaidah tafsirnya mengatakan bahwa kisah Al-Quran adalah penelusuran peristiwa atau kejadian dengan jalan menyampaikan atau menceritakan tahap demi tahap sesuai dengan kronologi kejadian. Musa Syahir Lasin mendefinisikan dengan cerita-cerita Al-Quran tentang keadaan umat-umat dan para nabi-nabi terdahulu serta kejadian-kejadian nyata lainnya.
Adapun macam-macam khusus Al-Quran. Yang pertama itu kisah para nabi terdahulu. Cerita ini mencakup dakwah mereka pada kaumnya, mukjizat mereka, sikap menentang para nabi, fase dakwah dan perkembangannya, balasan-balasan orang-orang kafir dan para pendusta, seperti cerita Nabi Nuh, Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua itu kisah Al-Quran yang berkaitan dengan kejadian masa lalu. Cerita tentang seseorang yang belum ditetapkan kenabiannya, seperti Talut, Jalut, dan putra Nabi Adam, Ahlul Kahfi, Zulkarnain, Korun, Asbabti, Maryam, Asbabul Uhdud, Asbabul Fil, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu kisah yang berkaitan dengan kejadian yang terjadi pada Rasulullah SAW, seperti perang Badar, perang Uhud dalam surat Ali Imran, perang Hunain, Tabuk dalam surat At-Taubah, yaitu perang Al-Ahzab dalam surat Al-Ahzab, Hijrah, Al-Isra, dan lain sebagainya. Adapun pandangan-pandangan ulama tentang qisas. Yang pertama itu menurut Manah Al-Qotan, qisas Al-Quran adalah pemberitaan Al-Quran tentang hal ikhwan umat yang telah lalu atau kenabian yang terdahulu dan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Yang kedua itu menurut Abu Al-Qasim Al-Husain Ibnu Muhammad Al-Asafani, qisas mengungkapkan bahwa qisas adalah mengikuti jejak. Yang ketiga itu menurut Hamzah, qisas adalah ilmu yang membahas kisah-kisah atau jejak-jejak umat dan nabi terdahulu serta peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di dalam Al-Quran. Materi yang keempat yaitu Ansar Al-Quran. Ansar Al-Quran terdiri dari dua kata, yakni Ansar dan Al-Quran. Ansar terdiri dari masa amsilu amsal, yang berarti sama, serupa, atau perumpamaan. Amsal juga berarti contoh atau telaah. Amsal juga bermakna yaitu kesamaan atau penyempurnaan. Adapun definisi amsal adalah menonjolkan sesuatu makna yang abstrak dalam bentuk indrawi agar menjadi indah dan menarik. Sedangkan pengertian amsal secara terminologi dirumuskan oleh para ulama-ulama dengan redaksi yang berbeda-beda. Ulama yang pertama yaitu menurut Asyid Ridho, amsal adalah kalimat yang digunakan untuk memberi kesan dan menggerakkan hati nurani. Bila didengar terus, pengaruhnya akan menyentuh lubuk hati yang paling dalam. Yang kedua yaitu menurut Asy-Syafi'i, mengharuskan mustahid untuk mengetahui ilmu-ilmu Al-Quran termasuk di dalamnya, mengetahui objek yang dijadikan perumpamaan yang menunjukkan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan maksiat kepadanya. Yang ketiga yaitu menurut Muhammad Bakar Ismail adalah mengumpamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain, baik dengan jalan isti'arah, hinayuh, atau tasbih. Dilihat dari segi istilah, amsal dikenal sebagai salah satu aspek ilmu sastra Arab. Pengertian amsal dalam Al-Quran lebih tepat digunakan untuk mengacu pada kesan dan sentuhan perasaan terhadap apa yang telah dikandungnya, tanpa mempersoalkan apa atau tidak adanya kisah yang berhubungan dengan amsal itu. Kendatipun demikian,
Amsal yang berangkat dari kisah nyata banyak disebutkan dalam Al-Quran, dan ini lebih tepat dinamakan tamsil karena disusun menurut bentuk tamsil, bukan dalam bentuk berita. Adapun macam-macam amsal di dalam Al-Quran, secara garis besar amsal Al-Quran terbagi menjadi 3, yaitu amsal musarroh, amsal karinah, dan amsal mursalah. Yang pertama yaitu amsal mursarrohah, yaitu perumpamaan yang jelas. Di dalamnya terdapat lafaz masal atau sesuatu yang menunjukkan tasbih. Yang kedua yaitu amsal kaminah, yaitu perumpamaan yang di dalamnya tidak disebutkan dalam lafaz tamsil jelas, tetapi menunjukkan makna-makna yang indah, menarik dalam kepadatan rediksi dan mempunyai pengaruh tersendiri bila dipindahkan. Yang ketiga yaitu amsal mursalah. Amsal mursalah ialah kalimat-kalimat bebas yang tidak menggunakan kata perumpamaan secara jelas, tetapi kalimat-kalimat ini berlaku sebagai perumpamaan. Adapun rukun-rukun amsal terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, wajah sabbah, yaitu pengertian bersama-sama yang ada musabbah dan musyabbah bih. Yang kedua, alat tasbih, yaitu qaf, misis, kana, dan semua lafaz yang menunjukkan makna perserupaan. Yang ketiga yaitu musyubbah, yaitu sesuatu yang diserapkan atau menyerupai musyabbah bih. Yang keempat yaitu musyabbah bih, yaitu sesuatu yang diserupai oleh musyabbah. Materi yang kelima yaitu aqsam Al-Quran. Secara etimologi, amsal adalah jamak dari qasam, artinya al-hib atau al-yamin. Ketiga istilah itu dalam bahasa Indonesia biasa diterjemahkan dengan sumpah. Sumpah menurut istilah adalah sebagai berikut. Menurut Imam Al-Jarqani, yang dimaksud sumpah adalah kalimat untuk mentauhidkan, menguatkan sesuatu pemberitaan. Mana Al-Khotan membagi khosam menjadi 2 bagian, yaitu khosam zahir, yaitu khosam yang fil khosam dan musabbihnya jelas, terlihat dan disebutkan, tetapi diganti dengan khosam, yaitu ba, ta, dan wawu. Yang kedua yaitu khosam mutmar, yaitu khonsal yang fi'il khosam dan muksam bihnya tidak jelas dan tidak disebutkan, tetapi keberadaannya disebutkan oleh lammu akidah atau lam yang berfungsi untuk menguatkan isi pembicaraan yang terletak pada jawab khosam. Adapun unsur-unsur yang membentuk khosam dalam Al-Quran, khosam terbagi menjadi 3 unsur, yaitu adat khosam, muksam bih, dan muksam alaih. Yang pertama yaitu adat khosam adalah sigot yang digunakan untuk menunjukkan khosam, baik dalam bentuk fi'il maupun huruf seperti ba, ta, dan wawu sebagai pengganti fi'il khosam. Contohnya khosam dengan memakai kata kerja. Yang kedua yaitu al-muksam bih, yaitu sesuatu yang dijadikan sumpah oleh Allah. Sumpah dalam Al-Quran ada kalanya dalam memakai nama yang agung atau Allah, dan ada kalanya dengan menggunakan nama-nama penciptanya. Yang ketiga yaitu al-muksam alaih, kadang juga disebut dengan khosam. Khosam alaih merupakan suatu pernyataan yang dengan mengiring khosam berfungsi sebagai jawaban dari khosam. Dilihat Al-Quran terdapat 2 khosam alaih, yaitu secara tegas dan atau dibunuh.
Materi yang keenam yaitu jadal Al-Quran. Secara bahasa, jadal berasal dari kata arti bahasa, yaitu kusut. Dan menurut istilah, yaitu berdebatan dengan sesuatu masalah dan berargumen untuk memenangkan perdebatan atau memenuhi kebenaran. Adapun secara istilah, jadal atau jidal adalah pertukaran pikiran dengan cara bersaing dan berlomba untuk mengalahkan lawan. Adapun macam-macam jadal Al-Quran. Secara umum, macam-macam jadal dalam Al-Quran itu dikelompokkan menjadi dua kategori. Yang pertama, jadal yang terpuji adalah sesuatu debat yang dilandasi niat yang ikhlas dan murni dengan cara-cara yang damai untuk mencari dan menemukan kebaikan dan kebenaran. Yang kedua yaitu jadal yang tercela, menonjolkan kebatilan atau dukungan atas kebatilan itu. Jadal ini ada yang dilakukan dalam bentuk debat tanpa alasan keilmuan. Adapun debat dalam Al-Quran, Al-Quran tidak menempuh metode seperti yang dipegang teguh oleh para ahli kalam, yang memerlukannya adanya muqaddimah dan natizah. Biasanya Al-Quran menempuh dengan cara istiqlal atau inferensi dengan sesuatu yang bersifat kuli atau universitas, atau sesuatu yang bersifat juz'il atau parsial dengan qiyas tamsil, atau beristiqlal dengan juz'il atau kuli dalam qisas istiqra. Langkah tersebut dilakukan karena beberapa alasan. Yang pertama yaitu Al-Quran turun dan datang dalam bentuk bahasa Arab yang menyeru kepada mereka dengan bahasa yang mereka ketahui. Yang kedua yaitu bersandar pada fitrah jiwa yang percaya kepada apa yang disaksikan dan dirasakan tanpa perlu penggunaan pemikiran yang mendalam secara beristiqlal, merupakan hasil lebih kuat pengaruhnya dan lebih efektif hujahnya. Yang ketiga yaitu meningkatkan pembicaraan yang jelas dan tidak menggunakan tutur kata yang jelimet atau sulit dan pelik, karena tutur kata yang demikian merupakan kerancuan dan teka-teki yang hanya dapat dimengerti oleh sebagian ahli. Cara yang demikian. Adapun hikmah mempelajari jadal Al-Quran, yang pertama yaitu sebagai jawaban atau untuk mengungkapkan kehendak Allah dalam rangka menetapkan dan membenarkan akidah dan kaidah syariah dari persoalan-persoalan yang dibawa dan dihadapi oleh Nabi, Rasul, dan orang-orang soleh. Yang kedua yaitu sebagai layanan dialog bagi kalangan yang memang benar-benar ingin tahu, ingin mengkaji sesuatu persoalan secara nalar yang rasional, atau melalui ibarat atau melalui doa. Dari dialog-dialog tersebut kemudian hasilnya dapat dijadikan pegangan, nasihat, atau semacamnya. Yang ketiga yaitu untuk menangkis dan melemahkan argumentasi orang kafir yang sering mengajukan pertanyaan atau permasalahan yang dengan jalan menyembunyikan kebenaran yang memang disinari dalam Al-Quran. Materi yang ketujuh yaitu Israiliyat dalam Al-Quran. Kata Israiliyat secara etimologi merupakan bentuk jamak dari kata Israiliyah, nama yang dinisbahkan kepada kata Israel atau Bani Isbani, yang berarti Abdullah atau hamba Allah. Dalam pengertian lain, Israiliyah dinisbahkan kepada Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Terkadang Israiliyah diidentik dengan Yahudi
Kendati sebenarnya tidak demikian. Bani Israel menunjuk kepada garis keturunan bangsa, sedangkan Yahudi menunjuk kepada pola pikir termasuk di dalam agama dan dogma. Secara terminologi, kata Israiliyah pada mulanya hanya menunjukkan riwayat yang bersumber dari kaum Yahudi. Namun pada akhirnya para ulama tafsir dan hadis mengungkapkan istilah tersebut dengan pengertian yang lebih luas lagi. Adapun ulama-ulama yang berpendapat tentang Israiliyah, menurut Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Muqaddimah fi Ushulut Tafsir, Israiliyat itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu cerita Israiliyat dengan syahih itu boleh diterima. Yang kedua, Israiliyah yang dusta yang tidak diketahui kedustaannya karena bertentangan dengan syariat, itu harus ditolak. Ketiga yaitu Israiliyat yang tidak diketahui kebenaran dan kepalsuannya, itu didiamkan, tidak didustakan dan tidak juga dibenarkan. Jangan mengimaminya dan jangan pula membohongkannya. Pada jumhur ulama tentang Israiliyat, yang pertama yaitu mereka dapat menemukan Israiliyat selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kedua, mereka tidak menerima selagi kisah Israel tersebut bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Ketiga yaitu tawakut atau mendiamkan karena tidak menolak dan tidak membenarkannya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tersebut. Adapun tokoh-tokoh Israiliyah, dari mayoritas sumber maupun kebanyakan riwayat, Israiliyah selalu dikaitkan dengan 4 tokoh yang ternama. Yang pertama yaitu Abdullah ibnu Salam, yang kedua Ka'ab al-Akbar, yang ketiga Wahb bin Munabbih, yang keempat yaitu Ibnu al-Malik ibnu Abd al-Aziz ibnu Zurais. Kebenaran Israiliyat dalam kitab-kitab tafsir Al-Quran menurunkan kewibawaan satu kitab tafsir karena telah terjadi dicampur baurkan kebenaran dan kebatilan, fakta yang benar dengan yang bohong, cerita yang benar dengan dongeng semata. Bahkan kenyataan itu tidak membahayakan Islam sendiri dan merugikan dakwah Islam di abad modern ini. Di saat kemajuan Islam dan teknologi makin pesat, kita masih berada pada pembahasan mitologi Israiliyah yang jauh dari logika dan tidak masuk akal. Sekian dari penjelasan tentang Ijaz Al-Quran, Nasik Al-Quran, Qisas Al-Quran, Amsal Al-Quran, Aqsal Al-Quran, Jadal Al-Quran, dan Israiliyat dalam Al-Quran. Saya cukup, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari penjelasan saya tentang Ijaz Al-Quran, Nasik Al-Quran, Qisas Al-Quran, Amsal Al-Quran, Aqsam Al-Quran, Jadal Al-Quran, dan Israiliyat dalam Al-Quran. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.